benarkah perkataan bahwa mengumpulkan mushaf Al-Quran dan Al-Hadis adalah bid'ah hasanah dari sahabat? Jawabannya adalah tidak benar. Karena di dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Mungkinkah kesesatan ada yang baik? Jawabannya adalah tidak mungkin. Semua kesesatan adalah tidak baik. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Apabila ada bid'ah hasanah, maka harus ada huruf al-istithna, pengecualian sesudah kalimat dhalalah. Ini sesuai dengan undang-undang bahasa Arab. Karena kalimat kullu bersifat umum. Kalimat bid'atin dengan bentuk nakirah. Apabila ada dua bid'ah atau ingin ditambahi bid'ah hasanah, maka sesudah kalimat kullu bid'atin dhalalah harus ada huruf al-istisna, pengecualian, yaitu ditambahi lafaznya illa, kecuali. Ternyata di situ tidak ada huruf al-istisna. Saya kira hal ini tidak tersembunyi bagi saudara-saudara yang mengerti tentang tata bahasa Arab. Yang kedua, mushaf Al-Quran. Dikumpulkan Al-Quran, dikumpulkan, dijadikan satu mushaf. Ada keterangan dari Al-Quran. Saudara tahu, salah satu nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Al-Kitab. Al-Quran mempunyai beberapa nama. Namanya Al-Quran, namanya lagi Al-Zikr, namanya lagi Al-Furqan, namanya lagi Al-Kitab. Salah satunya adalah Al-Kitab. Dzalikal kitab, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, kitab ini Al-Quran, Al-Kitab dalam bahasa Arab artinya al-jam'u, ad-dhammu, kumpul, dikumpulkan. Ini merupakan isyarat bahwa Al-Quran harus dikumpulkan. Ini pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an untuk menulis ayat-ayat Al-Quran setiap kali turun ayat Al-Quranul Karim. Ini mengisyaratkan Al-Quran dikumpulkan. Belum lagi pembacaan beliau di dalam salat. Dan yang terakhir adalah ijma' sahabat. Kalau kita cukupkan yang ketiga ini saja, memadai, mencukupi untuk seluruh dalil. Ijma' sahabat menjadikan Quran dibukukan, dimushafkan. Ijma' sahabat menjadi dasar hukum dalam Islam. Nah, sekarang timbul pertanyaan, pernahkah para sahabat mengatakan bid'ah itu adalah bid'ah hasanah? Jawabannya tidak. Yang ada sebaliknya. Sebagian sahabat, mewakili sekalian sahabat, mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, walaupun manusia menganggapnya baik. Tidak keluar dari mereka pembagian bid'ah, dhalalah dan hasanah sama sekali.
Kalau betul ada bid'ah hasanah, tentu telah diucapkan oleh para sahabat, dan tentu mereka telah membuat berbagai macam tata cara atau upacara peribadatan. Ternyata tidak. Siapa yang kita ikuti? Maka terapkan kaidah ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Sebagian orang bertanya lagi, bagaimana dengan perkataan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini, ketika melihat para sahabat melaksanakan salat tarawih. Itu bid'ah dalam arti secara bahasa. Umar bin Khattab orang Arab asli. Bid'ah adalah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Karena itu lafaz bid'ah sering mereka ucapkan. Maka ada lafaz bid'ah dalam arti syar'iyyah, ada lafaz bid'ah dalam arti lugawiyah, bahasa. Karena apa yang ditambahi, diadakan oleh para sahabat dari salat tarawih? Tidak ada. Salatnya tidak lebih dari 11 rakaat. Telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tempatnya di masjid telah dicontohkan juga oleh beliau. Adapun berjamaah pun telah dicontohkan oleh beliau. Hanya beliau mengerjakan beberapa malam saja, khawatir. Karena masa itulah masa turunnya wahyu, diwajibkan kepada mereka. Beliau amat menyayangi umatnya dan tidak mau membebani umatnya. Oleh karena itu ada kalanya beliau meninggalkan beberapa amal karena sayang kepada umatnya. Jadi apanya yang bid'ah? Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan. Kalau perdebatan ini kita hentikan, tidak perlu kita berdebat soal bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah. Baiklah, ada bid'ah hasanah. Lalu bagaimana cara kita menentukan dan menetapkan sesuatu bid'ah itu, sesuatu perbuatan itu masuk kepada bid'ah hasanah? Adakah di sana kaidah-kaidah yang mengaturnya? Adakah di sana ketetapan dan ketentuannya? Kalau ada, bagaimana? Apakah setiap perbuatan yang kita anggap baik lalu kita masukkan ke dalam agama, itulah yang dikatakan bid'ah hasanah? Apakah itu yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah? Atau bagaimana? Kalau kita persingkat pertanyaannya, apakah setiap perbuatan baik yang orang ciptakan, orang adakan, atau kita adakan dan kita masukkan ke dalam agama, itukah yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah? Kalau jawabannya iya, maka saudara boleh melaksanakan azan dan qomat ketika saudara akan sholat tahiyatul masjid. Karena azan dan qomat adalah perbuatan yang besar. Apakah boleh kita azan dan qomat sebelum kita mengerjakan salat-salat sunat atau salat sunat berjamaah seperti salat tarawih, dan kita masukkan ke dalam bid'ah hasanah? Kalau dijawab boleh, maka tidak syak lagi orang yang menjawab boleh ini telah membuat agama baru di luar agamanya Muhammad SAW. Kalau dijawab tidak boleh, kenapa? Sebuah pertanyaan besar. Kenapa tidak boleh? Bukankah azan dan qomat, terutama azan, merupakan syiar Islam terbesar? Kenapa tidak boleh? Kalau dijawab karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka sebetulnya jawaban itu membatalkan adanya bid'ah hasanah.